Baik, kita sama-sama mulai dengan menundukkan hati, mengucap basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul mengandalkan kepada asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari sekian nama, dari sekian asma, dia mengedepankan dua ini gitu, yang menjadi tema utama. Dia punya asma yang lain, Al-Qahar, yang maha memaksa, Al-Aziz, ya, Al-Hakim. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim itu jadi basic penciptaan alam semesta. Bahkan dikatakan kita, insan, adalah suratul Rahman. Bayangan dari Ar-Rahman. Ya, dan bahwa dia punya 100 bagian rahmat. Ya, dikatakan Allah Ta'ala tuh punya 100 bagian rahmat. Satu bagian itu yang membuat kita, bumi, ya, seluruh ciptaan menjadi seperti sekarang ini. Itu yang membuat kasih sayang antara ibu dan anak, sepasang kekasih, gitu ya. That what makes the world go round, gitu. Kasih sayang dan cinta kasih itu baru satu bagian. Itu yang membuat siapapun manusia, walaupun dia membangkang kepada Tuhan sekalipun, dia kasih oksigen. Dia degupkan jantungnya. Dia uruskan semua enzim-enzim dalam tubuhnya. Tanpa kecuali semua orang. Mau itu sholat, mau enggak. Mau itu berbakti kepada Allah, mau tidak. Itu Allah rahmati. Itu satu bagian dari rahmat. Itu yang membuat anak itik gitu disinari dilindungi oleh kasih sayang sedemikian rupa gitu ya. Cinta membuat kehidupan menjadi luar biasa indah. Kasih sayang tetangga dengan yang lain dan lain sebagainya, dan itu sahabat-sahabat sekali lagi baru satu bagian dari rahmat. Kemudian Allah Ta'ala berkata, dan aku punya 99 bagian lagi yang disiapkan di sisinya bagi orang-orang yang beriman dan ingin disempurnakan nikmatnya. Maka Al-Quran bicara tentang orang-orang yang disempurnakan nikmatnya. Silakan baca surat Al-Maidah ayat 6 diantaranya. Dan bahwa semua hal yang terjadi di antara kita bagian dari penyempurnaan rahmatnya. Takdir itu yang dia tuliskan di Lauh Mahfuz adalah bagian dari penyempurnaan rahmatnya. Nah, Musa alaihissalam, kisah ini yang kita bahas dari sejak tahun lalu, ini menyimpan sebuah detil-detil yang luar biasa, gitu. Menyimpan sebuah hikmah yang banyak dari setiap penggalnya. Bahkan sejak awal dia dilahirkan, dengan latar belakang tragedi sebenarnya pada saat itu, di mana Fir'aun mengeluarkan dekret semua bayi laki-laki Bani Israel yang dilahirkan di kurun waktu tertentu harus dibunuh. And that's not without background, itu bukan tanpa alasan, dia dapat mimpi. Ya, dan orang-orang yang percaya mimpi menunjukkan dia orang yang spiritual, tanda kutip. Dia tidak menganggap remeh mimpi itu. Dan dia punya penasihat spiritual di kerajaan itu, punya kepala tafsir mimpi. Kan itu hanya orang-orang spiritual yang percaya seperti itu. Dan di situ dikatakan akan ada bayi yang nanti akan tumbuh dan akan membuat dia turun tahta, menghancurkan kekuasaannya. Dan tidak ada yang paling mengerikan bagi seseorang kecuali hal yang dia pegang itu habis. Kalau buat kita kan ada, you name it, misalkan dapat mimpi bahwa kita lagi enak-enak nih,
membangun rumah tangga kamu akan hancur. Wah, itu kan langsung gemetaran tuh. Atau seseorang lagi membangun karir, ya kan, kamu akan dipecat gitu. Nah, coba bayangkan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang sedang dijalin, dirajut, tiba-tiba dapat informasi akan hilang itu, akan berantakan, kebayang paniknya. Nah, di masa itulah kemudian Firaun mengeluarkan dekret, mengeluarkan perintah, semua nabi-nabi dibunuh. Yang menarik ya, itu latar belakang Musa dilahirkan. Dalam kitab Fusus Hikam, Ibnu Arabi mengatakan, setiap bayi yang dibunuh, ya, bayangkan bayi dibunuh, kita orang tua ya, kebayang sedihnya, kebayang duka cita yang harus ditanggung, diambil secara paksa dan tidak kembali lagi, dan tahu itu mati gitu. Tapi Allah Ta'ala mengajarkan lewat kitab Fusus Hikam bahwa setiap bayi yang dibunuh itu ruhnya, ya, itu seperti setiap hal, setiap ruh yang kemudian tercabut menjadi memperkuat seorang Musa. Dan kita menjadi melihat memang mujizat Musa luar biasa besar. Kita sudah lihat bagaimana Allah Ta'ala membukakan lautan, gunung diangkat, tangan bercahaya, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan fungsi ruh ada di situ. Ruh itu sesuatu yang menghidupkan. Semua ini alam semesta hidup. Kenapa batu menjadi batu? Karena ada ruhnya. Disebut ruh mineral. Binatang punya ruh hewani. Tumbuhan punya ruh nabati, gitu ya. Mungkin kalau di ilmu Cina itu mungkin ada semacam qi-nya gitu. Jadi mereka tahu kalau masak itu, kalau fresh, si ruhnya, si qi-nya itu membuat badan kita enak gitu. Bagus. Makanya kalau terlalu banyak makan processed food gitu kan, itu kan udah ruhnya udah wah, scattered around, udah jauh kemana, frozen gitu kan. Mungkin begitu. Harus ada penelitian atau hal yang menguatkan, tapi masuk akal sih kalau konsep seperti itu, karena memang semua hal ada rohnya. Nah, mari kita renungkan sejenak latar belakang, karena kita sedang berkali-kali mentawafi kisah Musa alaihissalam. Hari ini kita akan lihat padanannya tentang bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan sesuatu kepada Daud tentang penderitaan, esensi dari sebuah penderitaan. Karena latar belakang Musa alaihissalam dilahirkan adalah penderitaan. Ibu-ibu yang menderita karena kehilangan bayi yang baru dilahirkan. Bayi-bayi yang tidak pernah menginjak dewasa. Tapi, nah ini yang kemudian, ini suluk banget nih. Ini menjadi pelajaran buat kita. Bahwa di balik takdir yang dikemas dalam sebuah bentuk derita oleh Allah Ta'ala, ternyata menyimpan sebuah skenario besar. Yang itu tidak akan terjadi kecuali ini syaratnya dipenuhi. Baranya dipegang. Gitu. Jadi itu pun refleksi buat kita. Dalam skala kehidupan kita, pasti ya, namanya orang hidup, ada itu penderitaan-penderitaan. Hal-hal yang kita berat menjalaninya. Baik itu sudah terjadi di masa lampau, sekarang sedang dijalani, atau nanti akan dijelang. Sakit hati ini gitu ya. Duh, harus mengelus dada berkali-kali. Sempitan. Sahabat-sahabat, itu harga yang harus dibayar oleh orang beriman. Kenapa? Dengan begitu si jiwanya melambung. Kontraksi tuh, dibikin kontraksi. Kontraksi tuh ibu yang melahirkan tahu sendiri ya. Aduh, rasanya udah kayak mau mati. Kontraksi itu sakit sekali, rahim dikontrak sedemikian rupa.
Kamu, kata Rumi, harus belajar menelan dukamu. Kalau mau jadi salik, mesti belajar tahan. Gitu. Karena apa? Karena sedang digosok cermin hatinya. Kalau kata Rumi begini kan, if you are irritated at every rub, gitu ya, dikit-dikit, au, gitu ya. Apalagi teriak, berhenti tuh penggosokannya. Karena Allah Ta'ala, dia maha, gitu. Aku menjadi ragu, dia nggak mau mati gitu di hadis kursi. Nggak mau dibersihin. Ya hatinya tertunda pembersihannya nanti. Wah, pembersihan di alam barzah lebih menyakitkan lagi karena itu alam yang lain. Ya, realitas yang meningkat realitasnya. Di situ semua hal yang tersembunyi di hati kita ditampakkan. Ya, nauzubillah. Jadi begini, ini membawa kita kepada mestinya ya, sebuah kesadaran bahwa natur kehidupan tuh begini ya. Jadi menempuh suluk tuh harus jadi kesatria. Ya, jangan cengeng gitu. Dikit-dikit ya udah nggak apa-apa, telan dukamu gitu. Itu pil pahit yang menyehatkan sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalkan pasanganku gini-gini nih, udah terima aja. Gitu kan? Kecuali kalau sudah keterlaluan ya, dalam arti ada physical abuse dan lain sebagainya, you have to do something. Tapi kalau masalah gendumel di sini, masalah lu nggak cocok, ya itu mah biasa ya. Di setiap interaksi sahabat-sahabat yang namanya manusia, yang namanya muamalah, pasti ada namanya friksi. Friksi itu adalah every rub tuh, gosokan, digerinda. Sadarilah bahwa hati itu banyak gerenjol-gerenjolnya gitu. Si hijab itu yang kadang-kadang hijabnya kalau misalkan level mild dia itu gampang, cuman pakai lap, istighfar, bersih. Tapi bahkan Rasulullah SAW mengatakan begini, ada dosa-dosa tertentu ya, nempel dalam hati yang itu tidak bisa hilang. Tuh ya, ini Rasulullah mengatakan tidak bisa hilang kecuali dia harus menempuh kesulitan mencari kasab, mencari penghidupan, cari rezeki. Susah banget duitnya gitu ya. Kok gini-gini terus? Ya kan? Usaha gagal terus. Jualan nggak laku. Gulung tikar. Pinjaman sana sini, lubang di mana-mana gitu. Ada sesuatu di situ. Jadi ini cara pandang kita menghadapi kehidupan ya. Kalau kita selalu sibuk keluar strateginya gimana cara kita dan lalai untuk melihat menggosok ini hati yang di sini nggak akan berubah terus sampai mati terus aja cari solusi horizontal dan itu melelahkan sahabat-sahabat, sangat melelahkan. Gimana caranya mengubah pasangan, mana bisa kita mengubah diri sendiri, itu yang di luar otomatis aneh gitu. Maka kalau ada macam-macam ya pasangan berulah atau apa, udah nggak usah tunjuk jari, ya udah sebentar gitu, berhenti dulu, jangan lempar batu. Gampang menyalahkan orang itu, gampang sekali. Everybody can do that. Ya, anak kecil juga bisa. It's your fault, yes, ya. Tapi lihat ke dalam, mana kontribusi kita di situ? Pasti ada. Pasti ada, cuma kita malu mengakui, tidak berani melihat ke dalam diri, terlalu sombong gitu, menganggap aku sudah baik, menganggap diri lebih baik. Kan susah, itu kan dosa primal itu. Iblis itu menganggap diri lebih baik. Itu yang membuat dia terjengkang dari surga. Dan kita pun bisa terjengkang dari surga kehidupan kita ketika kita menjadi sombong, nauzubillah min dzalik. Selalu melihatnya itu salah dia, salah itu. Tapi tidak pernah melihat aku, penghadapan wajahku lagi salah nih.
Aku lagi nyari apa gitu. Nah, kalau dia benar-benar mencari Allah, itu hal-hal seperti itu akan diperlihatkan, akan diajarkan bahwa oh, ini adalah cermin, semesta ini adalah cermin 3 dimensi saya, dan ini menunjukkan moment to moment, menunjukkan kondisi hati saya. Mungkin kita sedang lalai. Di sisi waktu, kita misalkan merasa sudah sabar, tapi kemudian diuji oleh sesuatu dan tampaklah bahwa kita belum begitu sabar sebenarnya. Jadi ujian itu penting karena itu menunjukkan ikhwal kita yang sebenarnya. Karena kita yang mesti tahu, karena Allah sudah maha tahu. Yang paling kecil, the deepest inner desire yang kita punya, dia maha tahu. Cuma kita perlu tahu. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum kita mengenal diri, diawali dengan mengenal keburukan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Di situ kalau kita bisa membaca Iqra kitabaka binafsika, itu baca kitab dirimu sendiri. Di situ baru doa kita, sujud kita dalam, istighfar kita, wah dihayati banget. Sadar, aku nih nggak bisa ya Allah tanpa Engkau. Tahu apa? Gitu. Aku nih bodoh tanpa Engkau ajari. Dia menjadi melihat ketika dibuat pintar bukan dari dirinya, karena dia sadar, aku nih nggak bisa sebenarnya. Jadi nggak bisa ngomong sebenarnya, tapi kok bisa ya bicara di depan umum gitu ya misalkan. Sebenarnya aku nih nggak bisa-bisa banget nih ngobatin orang, tapi kok bisa nih. Nah itu semua hal ya itu kalau kata Imam An-Nifari di bukunya Al-Mawaqif Al-Mukhatabah, sebuah buku yang berisi jadi Allah Ta'ala berkata gitu, jadi hambaku yang kupercayai gitu ya, kata Allah Ta'ala adalah dia yang mengembalikan semua hal kepadaku. Semua hal. Sekarang, ada tidak hal apapun dalam hidup kita yang bukan darinya? Cari. Mana yang itu karena aku bikin sendiri ya Allah. Ya tapi modalnya? Nah, coba. Jadi tidak ada sudah satu pun yang kita buat sendiri. Semua adalah given. Adalah orang yang masih terselubungi oleh ilusi yang mengatakan gue hebat. Aku dong gitu ya. Selama dia belum melihat Allah di balik itu semua, dia tertipu oleh dunia ini. Tapi tidak hanya masalah potensi kepintaran bahwa Allah di balik itu semua. Bagaimana dengan dia yang datang tiba-tiba memfitnah kita, dia yang berulah seperti itu tiba-tiba menyakiti kita? Apa tidak ada izin Allah di situ? Biiznillah, padahal tidak ada satu daun pun jatuh kecuali dia yang tahu ilmunya. Dia yang menggerakkan. Nah, iblis tuh tahu ini ilmu kayak gini tuh. Basic, this is basic. Makanya ketika Adam alaihissalam terhukum ya dari surga kelempar gitu karena masalah buah khuldi gitu kan. Ini iblis bisikannya begitu. Kenapa kamu nggak bilang aja sama Tuhan? Kan dia yang mengizinkan ini semua terjadi. Gayanya aja. Kayaknya bijak ya kata-kata itu. Tapi perhatikan jawaban Adam alaihissalam. Aku tahu itu. Adam tahu. Punya pengetahuan juga tentang itu. Ini orang yang diajari dalam Al-Quran asma'u kullaha. Semua. Bukan diajari ini batu, ini bukan begitu. Asma'u kullaha itu tentang semua kejadian dan lain sebagainya. Malaikat flabbergasted begitu tahu. Ini beda nih ciptaan yang ini, bersujud, bukan sujud sama Adam, bersujud dengan kuasa Allah yang ada di situ. Jadi pada esensinya mereka sujudnya sama Allah Ta'ala. Maka ketika iblis pun disuruh sujud dan dia tidak mau, sebenarnya kan dia terhukum. Kenapa? Karena Allah bukan menyuruh dia sujud sama Adam, tapi kuasa aku di situ. Kamu menolak, berarti menolak aku, begitu kan. Adam berkata begitu, aku tahu. Ya iblis, bahwa Allah di balik ini semua.
tapi aku adalah hambanya. Jadi aku kembalikan, dia yang minta maaf. Wah, itu adab. Itu adab. Misal, kita terjerumus berbuat kesalahan. You name it, apapun itulah. Namanya ikhilaf. Si was-was itu, si tiupan-tiupan itu akan berkata, tapi kan Allah mengizinkan. Ya udah, kan diizinkan Allah. Terus kemudian petantang-petantang melakukan lagi tanpa ada itu berarti belum ada adab. Adab mengatakan, oh, astagfirullahaladzim, ini izinmu ya. Tapi gini loh, dibalik izinnya dia akan mencetuskan sesuatu hal yang tersembunyi dalam diri kita. Kenapa itu yang dikeluarkan? Karena itu bersumber dari sesuatu hal yang ya kegelapan tertentu sebenarnya yang diproyeksikan menjadi sebuah perilaku tertentu. Nah, itu cuma peak of the iceberg, itu cuma puncak dari gunung es. Yang di dalamnya itu yang mesti diistighfari. Kenapa Allah izinkan itu datang? Kenapa Allah izinkan seseorang datang menghina kita, memfitnah kita, menipu kita, gitu ya, mencuri? Kenapa Allah izinkan dia menyakiti kita? Di balik itu, rahmat Allah ya, bagaimanapun, dia ingin scrap gitu, rubbing, dia sedang memoles rasah jiwa kita, cermin jiwa kita, agar kenapa sih harus dipoles-poles gitu kan? Pertanyaan berikutnya mestinya gitu. Kenapa sih poles-poles? Just let it be gitu kan? Biarin aja kotor gitu. Ya, kalau tidak dipoles, kotor ya, tidak akan menampilkan, tidak akan berfungsi seperti cermin. Cermin itu dia memantulkan bayangan langit. Kita seperti membaca kehidupan lewat hati kita. Jadi kalau hati gelap, nauzubillahi min dzalik ya, nggak pernah dipoles, manusia akan selalu terantuk-antuk dalam kehidupan. Nggak paham takdirnya. Pasti. Kenapa begini, kenapa begitu. Dan dia doa terus ya. Doa, minta kejelasan, tapi tidak diikuti dengan memoles hati. Ya nggak bisa. Karena jawaban dari doa, bentuknya seperti apa, itu baru bisa difahami ketika hati kita cemerlang. Petunjuk itu dibacanya di dalam qalb, hati kita, itu yang dipoles-poles itu. Bahkan sebelum dipoles, soldernya masih dikosongkan dulu tuh. Bayangkan. Nah, inilah munajat seorang Daud alaihissalam. Suatu hari dia berdoa, ya Allah, dengan syariat, dengan sholat, zakat, dan dengan puasa, seseorang itu terkuduskan raganya. Nah, kita sudah puasa kemarin, itu bersih tuh raganya, dibersihkan usus-ususnya, radikal bebas, toksin, dengan saum. Sehat, menyehatkan. Udah scientifically proven lah, saum itu menyehatkan. Zakat, yang menarik, itu terkuduskan raganya. Nah, itu harus didalami itu. Kenapa? Pengetahuan seorang nabi ya. Sholat itu membersihkan raga, terkuduskan. Tidak hanya secara batin tuh ternyata. Sholat, zakat, puasa kita itu berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi ada pertanyaan lain, lantas dengan apa jiwa terkuduskan? Jadi spesifik. Walaupun sholat iya akan berpengaruh pada jiwa, zakat dan saum juga jelas. Tapi pengkudusan jiwa, toharohnya jiwa itu spesifik, dan seorang nabi langsung tanyanya begitu dengan pengetahuan yang dia miliki. Dan Allah Ta'ala berkata, menjawab apa yang bisa mensucikan jiwa adalah dengan melalui penderitaan. Gelek. Tapi mestinya begini, sahabat-sahabat, persepsi kita terhadap penderitaan tuh jadi indah mestinya setelah ini. Oh gitu. Jadi nggak nangis-nangis menuduh Allah kok gitu sih, nggak, doa saya nggak dikabul terus gitu. Kan menderita tuh, menanti itu penderitaan.
Nah, dengan begini, oh ini jiwaku sedang disucikan. Alhamdulillah. Kan jadi dibanding ngomel-ngomel terus, marah-marah, apalagi ya dengan takdirnya tidak menerima. Mending balik lagi sujud gitu dan alhamdulillah terima penderitaan. Nah, Musa suatu penggal tertentu tuh memahami itu tuh. Ketika episode dia lari dari negeri Mesir, berteduh ya, terhadap semua nikmat muda, dia langsung bisa mengidentifikasi itu semua nikmat. Karena di situ dia kemudian sadar bahwa dia ternyata bukan anggota kerajaan Mesir gitu ya. Ternyata dia adalah putra Bani Israel gitu. Who am I gitu, dia cari-cari. Dan sebuah hal tanpa sengaja mukul orang gitu kan, sebenarnya dalam sejarah dia ingin membela gitu, ternyata orang yang dipukul karena kuat banget Musa itu, tenaganya kekar, udah pukul jatuh mungkin kepalanya terantuk batu langsung meninggal. Itu kita sudah bahas tentang itu, menarik kisahnya. Nah, fokus kita di hari ini adalah semua penderitaan dalam tanda kutip. Musa dilahirkan dalam latar belakang penderitaan. Begitu lahir pun bayinya dalam tanda kutip menderita. Dimasukin keranjang, dihanyutkan jauh dari ibunya. Tapi dengan izin Allah, ibunya yang didatangkan lagi untuk memberi dia ASI. Karena Musa dibikin nggak mau nyusuin sama yang lain, dan somehow ibunya dibalikin lagi. Tapi tetap tidak serumah kan. Dan kemudian lidahnya jadi luka gara-gara kan Fir'aun nggak bodoh dia. Dari awal dia udah mau bunuh tuh bayi. Kan aneh. Aku sedang mengeluarkan perintah bunuh bayi, tiba-tiba ada bayi laki-laki di kerajaan itu. Kalau tidak ada Siti Asiyah tuh yang Allah beri kekuatan di situ, habis sudah Musa. Gitu. Dan tidak sekedar di situ, dia tuh memperhatikan, terus curiga dia tuh sama Musa tuh. Oke, dia ikutin. Nah, dia begitu cinta ya sama Asia, saya ikuti. Kata, oke, kita terima anak itu. Dalam hati kan mungkin, oh kalau masih kecil, kita mungkin bisa mendidik dia. So, ketika Musa beranjak, jadi bayi bisa merangkak dan lain sebagainya, diuji lagi sama Firaun. Tantar, ini jangan-jangan anak ini nih, coba katanya diuji dengan dua piring yang disampaikan di depan anak itu. Satu merah menyala, sebenarnya bara. Satu mirip warnanya, tapi buah. Kalau anak itu, karena yang merah menyala lebih atraktif. Kalau dia biasa, anak biasa pasti milih bara ini. Gitu. Dan tidak memilih buah. Artinya dibikin celaka gitu kan. Nah, pada saat itu kalau dia anak spesial, dia somehow bisa memilih itu. Nah, gitu. Jadi dan saat itu Musa udah mau milih buah. Ada malaikat yang gerakin tangannya jadi milih bara dan lidahnya luka. Makanya di situ sejarah mengatakan bicaranya Musa tuh agak balelol gitu ya, mungkin agak cadel mungkin dalam bahasa kita. Dia meminta ketika harus beraudiensi sama Firaun, biar Harun saja yang bicara gitu kan, saudara laki-lakinya. Penderitaan juga di situ. Gitu. So one apa namanya ya? Kalau bilang suffering sih ya mungkin juga ya, cuman ya di berbagai aspek lah gitu. Jadi suffering. Jadi kalau suffering saya ingat jadi ini katanya, kalau mau menikah itu butuh, you need 3 rings ya dalam menikah. Yang pertama adalah engagement ring, ya tunangan. Yang kedua wedding ring. Yang ketiga suffering. So itu bagian dari situ ya. Kalau kata Rumi, pernikahan tuh jalan kematian. When the honeymoon's over, then you feel everything gitu. Dan menikah dengan apapun ya, namanya menikah dengan pekerjaan dalam tanda kutip ya, pasti ada dinamika yang nggak enak. Pasti itu kita udah sekian tahun hafal dalam kerja dinamikanya, dinamika dengan tetangga dan lain sebagainya. So that's pretty much the theme of today. Kita masih ada waktu sekitar 19 menit untuk berdiskusi, ya, berkontemplasi. Ini kan
komunitas kajian suluk, mengkaji, membaca apa yang kita pahami tentang sesuatu, dan saya yakin sahabat-sahabat juga punya kisahnya masing-masing gitu, khazanahnya sendiri. What have you learned about suffering? Apa diajarin apa sama Allah tentang menanggung penderitaan sih gitu. Dan kemudian bisa nggak lihat bahwa di akhir itu, atau walaupun belum di akhir ya, di tengah-tengahnya kemudian melihat, oh ternyata hal yang tidak aku sukai di awal waktu dan aku sangat struggle menghadapinya itu sebenarnya kebaikan. Nah itu tuh hal-hal seperti itu please share gitu ya, sebagai testimoni. Allah catat, semoga Allah memerhatikan itu sebagai bagian dari syukur nikmat. Dan bagi nikmatmu ya fahadis, dikabarkanlah gitu nikmat Allah Ta'ala. Itu adalah pengaturan dari Allah Ta'ala bahwa oh iya hidup tuh ternyata indah ya gitu, semua hal. Nah itu silakan sahabat-sahabat mungkin punya pengalaman sendiri-sendiri, ditunggu. Langsung di unmute aja Mbak, atau mau dikirim lewat chat juga boleh. Iya, silakan. Mbak Nur. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sawalan ya. Minal aidin wal faizin teh. Iya, sama-sama. Gimana Mbak Nur? Masya Allah teh, Ramadan kali ini tuh apa ya teh? Rasanya getarannya tuh luar biasa gitu teh. Karena kalau dilihat kasat mata manusia itu memang penderitaan ya kali ya. Dicampak sih sepertinya. Tapi saya secara tidak langsung tuh mungkin bukan orang yang mengalami sepertinya gitu situasi ini. Kalau saya rasakan itu saya menyaksikan gitu kedua orang tua saya, abang kandung saya sendiri gitu, dalam menempuh yang namanya perjalanan hidup gitu ya teh ya. Karena biasa teh sebelum Ramadan, 2 minggu sebelum Ramadan itu kondisinya orang tua saya, ibu saya di mana, ayah saya di mana gitu ya teh. Abang saya dalam penjara gitu. Jadi kalau saya sih ini gemetaran teh, menceritakannya aja gemetar. Pertikaian antara ibu saya dan ayah saya itu udah lama gitu, semenjak ayah saya memutuskan untuk menikah kembali gitu dengan pasangan lain. Jadi mungkin saya melihat sosok ibu saya tuh masih belajar untuk mengikhlaskan. Jadi masih terombang-ambing dengan keputusan dan kehadiran yang sekarang gitu. Nah, sebagai anak saya mendampingi ibu saya gitu dengan keputusan yang sudah saya dan suami saya bicarakan jauh sebelum hal ini terjadi gitu. Jadi titiknya kemarin Ramadan itu ayah saya tinggal di rumah yang kalau pandangan orang itu luar biasa ya teh, 500, luasnya 500, besarnya aduh ya Allah nggak sanggup kalau membersihnya. Saya pernah coba teh bangun pagi jam 6 sampai jam 12 siang itu belum kelar-kelar membersihinnya, saking besarnya rumah gitu teh. Tapi dan Ramadan itu ayah saya tinggal sendiri teh, nggak ada anak, nggak ada istri gitu. Saya termasuk yang pas sebelum Ramadan, sebelum Ramadan itu seminggu, saya juga angkat kaki dari rumah dengan niat ya Allah saya bergerak, tidak ada niat untuk apa ya teh, tidak ingin menelantarkan orang tua sebenarnya. Tapi ini menjadi hikmah untuk beliau setelah apa yang beliau lakukan, putuskan, dan kami merasakan semua akibatnya. Itu saya bujuk ayah saya untuk hanya tinggal menelpon ibu saya gitu.
ya dong ayah telepon dong ibu gitu. Tinggal telepon aja deh gitu, karena menganggap posisinya kemarin itu ibu saya tuh merasa tidak dianggap sebagai seorang istri yang udah mendampingi beliau selama 35 tahun. Ya Allah teh, membujuk ayah saya nelpon itu ya Allah 1, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan itu nggak bergeming teh. Sampai beliau ngomong gini, aku juga nggak mau katanya, kan aku tidak ngusir ibumu katanya. Langsung beliau, sampai kapanpun kalau dia mau pulang ya pulang aja gitu, tapi kalau untuk nelpon tidak, sampai aku mati aja tadi nggak usah ditelepon, aku nggak akan nelpon. Beliau langsung bilang kayak gitu. Saya jawabnya seperti anak tuh seperti apa ya, hanya mendengarkan beliau mengungkapkan hal seperti itu sedih, gondok, tapi kecewa, terluka gitu. Kok bisa gitu beliau yang udah punya pasangan berpuluh tahun tapi untuk menelpon istri aja gitu nggak mau kayak gitu. Jadi titiknya satu hari sebelum Lebaran gitu ya teh, itu saya minta sama Allah, mohon sama Allah. Selesai sholat duha, satu hanya zikir saya bilang, ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati gitu. Tiada kuasaku di situ, tiada upayaku di situ gitu. Tapi seandainya Engkau mengizinkan aku berbicara kepada orang tuaku, Engkau yang membuka jalan. Jadi pagi jam 7 saya berangkat langsung ke rumah ayah. Itu sambil menangis ya teh, ayo dong, telepon dong ya gitu. Kasih tahu, oh gini, bukan karena saya, tapi memang posisi ayah tuh kita ini Lebaran, bagaimana dengan kondisi. Dan satu pun itu memang saya jelaskan bla 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 sambil menangis. Saya sampai bersujud syukur di lantai tanah gitu. Ya udah, sini saya telepon ibumu. Ya Allah teh. Masya Allah. Merinding teh. Itu rasanya kan gimana ya teh? Saya membuka Masya Allah. Ya. Surprise Ramadan gitu. Surprise Allah itu beri gitu untuk walaupun bukan jalan hal yang tidak ada kayak seperti nggak ada perubahan ya teh gitu, tapi bagi saya itu udah ya Allah itu besar gitu. Hanya telepon ibu, ya udah ini Lebaran, udah waktunya pulang gitu aja teh. Saya langsung tersungkur teh, langsung bergetar. Ya Allah, Engkau membuka jalan gitu, Engkau mah. Tapi di satu sisi yang tadinya ibu saya berharap akan ditelepon itu sebuah penghargaan. Di satu sisi Allah juga membalikkan hati ibu saya untuk tidak bergeming kembali terhadap pernikahannya. Itu kayak shock juga ya. Shock, dua-duanya saya shock gitu. Tapi satu titik yang saya lihat, yang saya tetap bersyukur. Karena di sini semuanya peran Allah yang bukan bermain ya, tapi mengatur ya teh. Ada mungkin titik-titiknya yang saya hanya bisa menyaksikan beliau, ibu saya, ayah saya, seperti itulah perubahan. Dan jika engkau tidak kembali kepadaku, maka akan kusesatkan engkau. Itu saya melihat bagaimana abang saya, bagaimana ayah saya, bagaimana ibu saya, itu pandangan, termasuk suami saya teh. Jadi nggak jauh-jauh dari yang dekat-dekat saya gitu. Itu masih masalah hati, belum masalah finansial yang memang dibolak-balikan ya teh. Tapi alhamdulillah teh, saya paling bersyukur tuh gini teh, dilapangkan dada menghadapi ini semua. Nggak mudah ya teh, kayak teteh bilang tadi, ada nggak suka tuh ayah datang nanti minta ini gitu. Jadi yang dibisikkan, kan ayahmu dulu seperti ini, kan ayahmu dulu seperti ini. Tapi begitu saya istighfari dan saya minta, mohon sama Allah diberikan kelapangan, Allah izinkan itu. Dan saya itu yang bersyukur banget teh. Kalau dulu tuh susah ya teh, sampai ngedumelnya tuh kemana-mana, gitu, ngeninggalinnya tuh kemana-mana.
sampai ke anak, sampai ke suami gitu. Alhamdulillah selesai di saya saja gitu, nggak ada meninggalkan emosi negatif ke yang lain gitu. Selesai sama saya. Iya. Dan itu luar biasa. Saya merasa kalau saya di setiap sujud saya tetap, ya Allah, Engkau masih izinkan hamba untuk bersujud, dan itu adalah keluar hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, betul sekali. Itu tidak ada munajat kita, itu hal yang paling berharga. Semua itu diatur supaya itu membeli sebuah kedekatan hati dengan Allah Ta'ala, dan tidak ada yang lebih berharga dari itu. Semua dunia kita, gejolak itu dibikin seperti itu untuk membuat kita bergantung sama Allah Ta'ala, dan indah ya kemudian melihat semuanya. Seorang Mbak Nur bisa melihat tuh karena Allah, tidak mengklaim tuh karena aku ngebujuk Bapak kan dia jadi nelfon, enggak. Dia tahu Mbak Nur menyaksikan susahnya luar biasa gitu, mission impossible, tapi bismillah dia berdoa sama Allah Ta'ala dan Allah mengabulkan. Setelah penantian. Tapi di latar belakang ini juga ada hal yang patut kita angkat di sini ya, karena ini berkaitan dengan ta'adud ya. Kalau Mbak Nur bilang tadi kalau saya tidak salah Bapak menikah lagi ya kan? Berarti posisinya berpoligami ya Mbak? Iya Teh. Ya. Berpoligami. Tapi Mama belum ridho di situ ya kan? Iya betul Teh. Nah, ini praktek poligami yang membuat syariat ini ternoda namanya di masyarakat gitu. Benar Teh, betul. Ya, karena seharusnya itu bahkan kalau yang saya tahu itu ada istrinya tuh istri pertama meminangkan buat suaminya sampai kayak begitu gitu. Kalau yang benar gitu ya tahapannya. Juga memberi ridho gitu. Jadi mengetahui gitu bahwa ini bagian dari saya pun gitu, ini bagian dari saya, ini bagian dari kami gitu, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Iya, memang supposed to be like that gitu. Iya. Kondisi kenyataannya memang dari awal pernikahan itu memang ditutupi gitu ya Teh, dibohong-bohongi sampai memang saya kan PNS tuh Teh gitu. Jadi sampai tanda kan secara peraturan istri pertama wajib menandatangani gitu untuk pernikahan kedua suami gitu. Tapi yang bikin shock itu Teh, tanda tangan itu terbubuhi dan surat itu ada tanpa ibu saya tahu. Jadi memang awal dari pernikahan ini pun memang luar biasa cekcoknya gitu, luar biasa. Iya, kebayang. Jadi memang susah kalau saya aja gitu susahnya gimana, karena saya sebelum ayah menikah itu saya yang paling menentang. Kalau sampai saya bertengkar itu sama ayah tuh gini ya Teh, yang keluar tuh kebun binatang itu udah anaknya tuh. Wow, Allah ya. Saking marahnya ya. Betul, saking marahnya. Saya hanya bilang, saya bilang sampai saya bertentangan itu, ya kalau ayah bilang seperti itu ya ayah juga induk ya. Saya sambil bukan mengatain tapi secara akal gitu. Kok bisa orang tua saya yang tidak pernah seumur hidup dan saya udah punya anak 3 baru dikata-katain seperti itu Teh gitu. 3 anak itu bukan hal yang mudah juga untuk saya untuk terima, apalagi ibu saya gitu Teh ya, yang udah punya tahun menikah terus digituin gitu ya. Ya mungkin proses gitu, tapi nggak tahu nih Teh saya jalannya seperti apa. Persis. Mari kita gali layer lain ya, karena ini testimoni yang berharga nih di sini. Ini live lessons langsung gitu ya Mbak Nur. Anak berapa ayah ibu berapa bersaudara ya Bu? Maksudnya anaknya berapa Mbak? 5. Jadi Mbak Nur 5. Oke. Dan pasti semuanya ada di tengah-tengah medan itu ya, pertempuran. Jadi ibu, bapak, dan kemudian ada dinamika di antara mereka berdua ketika ada perempuan lain hadir, tapi dengan cara yang ya apa ya istilahnya ya nggak baik gitu, nggak baik itu caranya. Jadi kan menyakiti orang gitu, potong kompas lah gitu. Mestinya kan
diajak bicara dulu dan lain sebagainya. Nanti baru ya memang, tapi sudah it's done ya, sudah terjadi. Sekarang begini, itu kejadian berapa tahun lalu? 5 Berapa? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oke. Baru ya berarti ya? Saya nggak berapa lama yang lalu ini? Putus-putus Mbak Nur. Udah 5 tahun masuk. Oke. Iya. Nah, karena sekarang kita sambungkan dengan topik penderitaan. Ya, hari ini kan temanya tentang itu, bahwa penderitaan itu bagian dari bersuluk, jalan taubat gitu ya. Buat seorang ibunya Mbak Nur kebayang ya, sudah kebayang penderitaannya seperti apa. Buat seorang Mbak Nur pun ya kan, sekarang fokus sama Mbak Nur. Dengan kondisi orang tua dibikin seperti itu, di awal waktu marahnya luar biasa, sampai tadi Mbak Nur bilang kebun binatang keluar kata-kata itu ya, suatu hal yang wow, dahsyat banget. Saya nggak kebayang itu situasinya sampai keluar kata-kata itu, kan berarti sangat puncak lah. Saya nggak pernah, itu berarti udah wow banget gitu kan ya, itu seperti apa, udah kebayang lah. No judging ya, it is what it is. Udah terjadi bahwa kalau saya dalam posisi Mbak Nur, mungkin saya akan berkata yang sama gitu loh masalahnya. Karena itu sudah gila banget gitu pada saat itu, sampai wah keluar gitu. Oke, itu kebayang situasinya, kebayang konflik yang terjadi di antara keduanya, kebayang renggangnya hubungan ya, mungkin tercipta dua jurang yang dalam yang harus dirajut. Dan Ramadan ini entah kenapa gitu, makanya dalam testimoni Mbak Nur yang Mbak Nur bilang, aku gemetar nih teh mengatakannya, karena kita masih paham latar belakangnya seperti itu. Ini berat nih kondisinya, merajut suatu hubungan yang sudah tercerai-berai, hancur berantakan. Mbak Nur posisi sebagai anak, mendatangi lagi ayahnya, ya kan, Pak, telepon dong mama gitu, please, this time, telepon aja sekali gitu. Bapaknya udah jelas nggak mau ya di awal-awal. It's not my fault, aku kan nggak pernah mengusir dia, dan segala argumen keluar, nggak mau pokoknya. Ya, dan suatu saat dalam testimoninya kok bisa tergerak seperti itu. Nah, mari berhenti di situ dulu ya. Let's zoom out. Take a deep breath. Lihat situasinya seperti apa, karena kita harus lihat big picture. Dari momen ketika ini kejadian terjadi, Mbak Nur, ya, semua amarah keluar, memendam itu amarah selama 5 tahun, sampai kemudian kemarin agak terjadi semacam agak damai dikit lah ya. Kalau panas tuh udah suhunya agak turun dikit begitu mungkin. Ada sebuah gerak pemaafan di situ, ada sebuah gerak islah, perbaikan. Nah, yang Mbak Nur lihat, apa sih pelajarannya buat Mbak Nur ya, buat Mbak Nur? Apa sih yang sedang Allah tumbuhkan di dalam diri Mbak Nur, meredam itu selama 5 tahun, sampai kemudian ini masih realisasi di bulan Syawal nih ya. What is your testimony setelah menghadapi semua bara kehidupan ini? Apa ya teh? Pertama memang satu yang buat saya itu pintu kemaafan, seperti apapun salahmu, seperti apapun dosamu, ketika engkau kembali akan aku maafkan, dan itu terlihat di ayah saya gitu. Perseteruan saya dengan ayah saya itu memang dalam ya teh, tapi apa ya, dilapangkan dada ketika saya kembali semuanya, dan itu terjadi, dan Allah beri pintu maaf, dan Allah pintu keampunan. Saya merasakan itu teh. Mbak Nur sudah bisa memaafkan Bapak? Agak putus-putus nih.
Ini sinyal saya yang lemah atau coba yang lain confirm. Suara saya hilang apa enggak? Atau dari Indonesianya yang jelek. oh, Mbak Nur ya suaranya. Oke. Oh, coba kita switch dulu Mbak Nur ya. Saya mute dulu ya. Kita switch dulu. Mungkin koneksinya sedang melemah. Tapi ini ada yang serupa ditanyakan oleh Mbak Liz nih. Maksudnya NPD itu apa sih Mbak Liz? Saya nggak ngeh itu singkatan apa. NPD. Silakan di-unmute. Iya teh, jaringan. Iya. Alhamdulillah kalau saya sendiri. Oh, narsis. Oh, that. Ya. Yes, kenapa Mbak Nur? Jaringannya agak hilang, jadi putus-putus suaranya, Mbak. Iya teh. Ya. Udah kedengarin ya teh? Ya, sekarang udah. Jadi kondisinya yang hikmahnya untuk saya itu hubungan antara saya dan ayah saya itu alhamdulillah saya ridho terhadap poligaminya gitu ya teh. Karena saya dibalik itu semua Allah punya keputusan, Allah saya kembalikan lagi gitu terhadap apa yang udah sekarang terjadi. Alhamdulillah lebih bisa lepang dada ya menerimanya. Tapi ya itu tadi waktu kebiasaan beliau yang jadi punya kebiasaan habit yang jelek gitu, itu penerimaannya kayak itu tadi. Saya begitu beliau datang saya tinggal istighfar. Ada hal yang mungkin saya tahu ini akan membawa noda-noda hitam di hati saya gitu. Jadi saya cepat-cepat istighfar dan senang gitu ya. Tidak meluapkan amarah. Ya, persis. Apa sih habit yang jelek itu apa maksudnya? Biar dapat gambaran gitu. Kikir. Jadi gini teh. Jadi beliau tuh suka ngambil uang bank untuk pinjaman untuk ya kepentingan beliau sendiri. Jadi dengan seperti itu saya sebenarnya sudah ingatkan sebelumnya juga, tolong di masa tua jangan ambil pinjaman lagi lah gitu, secara logika gitu kan. Karena kebutuhannya juga sudah tidak ada yang krusial gitu ya teh. Nikmati saja, ayo bersyukur saja sudah dengan yang ada. Tapi beliau tidak indahkan, jadi ngambil pinjaman untuk kebutuhan komersil gitu. Dan itu tidak di usia beliau lagi sebagai anak. Patutnya saya tuh harus ingatin gitu, tapi beliau tidak indahkan gitu. Ujung-ujungnya kayak seperti beliau datang nanti ambil dong, minta dong ngambil sampai tomat-tomat, cabai-cabai gitu. Kayaknya nggak wajar level beliau yang sudah sebagai pejabat terus minta itu tuh kayaknya nggak wajar. Iya. Jadi boros dong ya, bukan kikir mungkin, lebih ke boros. Dia ngambil tapi nggak ngitung gitu. Ya. Bukan dari kantong beliau nih, tapi di anaknya dipalakin satu-satu gitu teh. Tolong antarkan satu kantong beras. Tolong nanti cabai diantarin satu. Tolong nanti. Jadi kayaknya halnya nggak wajar dengan kita bilang gaji 5 juta tapi kayak ngemis gitu teh. Dan itu jadi habit beliau dan tidak dia itu yang ya saya balik aja cari aja gitu teh. Nah ini kalau saya ridho aja gitu. Masih ada nuansa kekesalan di situ menjalaninya. Gimana caranya menjalani itu dengan ikhlas? Itu tantangannya. Iya betul ya? Itu tantangannya. Harus ikhlas. Allah biiznillah gitu. Gini cara lihatnya begini. Ini ada life skill ya. This is life skill. Karena saya punya klien yang orang tuanya dibikin begitu gitu ya, dibikin utangnya banyak gitu ya. Aku nggak ngerti gitu, ibu tuh sebenarnya nggak perlu berutang, kenapa dia tuh ngutang tuh ingin membahagiakan orang lain tapi dengan ngutang. Anaknya yang mesti bayarin gitu kan kesel si anak itu gitu ya. Jadi gini saya bilang, sekarang gini, namanya orang tua udah orang tua ya, kita nggak bisa berhenti dong, nggak bisa sebenarnya Pak. Kita tuh posisinya anak, cuma ngomongnya juga harus pelan-pelan, jangan menyakiti hatinya gitu ya.
lihat motifnya, bahwa di balik itu ada kebaikan. Itu untung bukan masalah judi katakanlah gitu ya. Jadi harus untung-untungan. Sekarang kalau Allah izinkan uang kita keluar untuk orang tua, sebenarnya itu infak buat kita. Dan infak terbesar itu buat orang tua. Kalau kita ikhlas, uang yang kita keluarkan, Mbak Nur, itu jadi tabungan di sana. Kalau nggak ikhlas, hilang di sini. Yang kita bilang hilang, itu sebenarnya nggak hilang. Justru kata Rasulullah ya, ingat tentang itu loh, Aisyah membagikan kambing ya kan, udah dibagi-bagi nggak? Kata semua udah dibagi-bagi kata Rasulullah. Oh, udah kecuali ini katanya, bagian tertentu dari kambing itu. Jadi dalam pandangan kita yang kita punya, ya itu sisanya ya kan. Misalkan kita gaji say 5 juta sebulan, buat Bapak 1 juta. Yang kan berarti sisa 4 ya, seolah-olah begitu. Tapi yang 1 juta itu nggak hilang. Itu kayak kita nabung, investasi gitu. Di sana gitu. Supaya Mbak Nur nyaman menjalaninya gitu loh. Kadang ya benar, orang tua kita dibikin seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi demanding gitu. Oh, ini jalan amal saya. Ternyata saya istighfar ya tinggal gitu ya. Ini jalan amal saya. Saya begitu beliau datang, saya belajar untuk tersenyum. Beliau datang, saya belajar untuk ridho terhadap apa permintaannya. Yes, dan belakangan hari itu levelnya tuh turun gitu. Maksudnya tidak terlalu secara material juga tidak, tapi tinggal tidak memberatkan secara ekonomi juga, tapi memang dia butuh kehadiran anaknya. Itu aja itu kalau orang tua sih udah jelas ya. Ada kasus lain, misalkan, thank you nih Mbak Nur sudah bring it up gitu. Kadang-kadang begini, yang butuh kakak gitu misalkan, atau adik, you name it lah, dari Indonesia yang butuh disupport terus gitu. Padahal sebenarnya dia mampu dan lain sebagainya ya. Jadi beda-beda nih kondisinya. Kalau orang tua sih beda treatmentnya. Tapi kalau itu selain orang tua, kita harus hati-hati. Bahkan ke orang tua pun ada hal-hal tertentu yang kita harus mohon sama Allah Ta'ala. Karena begini loh, kadang kita masih tega nggak ngasih ya. Supaya dia tidak bergantung sama kita. Karena yang dipertaruhkan itu tauhidnya. Udah keenakan gitu, selalu tenang kalau ngirim WhatsApp ke dia ntar sekian menit dikirim gitu, ditransfer. Jadi dia tawakalnya jadi sama kita, nauzubillah min dzalik gitu ya. Tenang, ada si itu suka dikirim gitu kan. Kalau luang iya, tapi kita kan tidak selalu luang. Dan kadang kita nggak enak kalau untuk menolak. Betul kan? Nah, ini kalau kayak gini, saya rekomendasikan sahabat-sahabat ikut kajiannya Mas Yudhistira tuh, Rabu Hikmah. Ada beberapa orang di sini yang ikut juga ya. Itu tentang muamalah seperti itu, bahwa harus tega tuh. Kadang-kadang nggak semua orang yang minta pinjam itu diberi pinjam dalam arti apa yang dia inginkan. Bahwa Rasulullah selalu menjaga orang agar tidak pulang dengan tangan hampa, iya. Ya, boleh dikasih sesuatu, tapi apa yang dia minta mungkin belum tentu hak kita atau kewajiban kita untuk membayar atau memfasilitasi itu gitu. Jadi ada dimensi lain di situ ya. Yang menarik tadi kalau Mbak Nur bilang tentang kepemaafan, memang itulah diantaranya gitu ya. Buat Mbak Liz kayaknya ini kasusnya lebih personal, mungkin kita bisa japri ya berkaitan dengan rumah tangganya. Tapi mari kita renungkan ya di akhir kajian ini beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan istighfar. Karena kalau tadi sedang menjelang penderitaan atau kita sedang mengalami hal yang tidak enak, respon pertama kita harusnya banyak-banyak istighfar, karena itu sungguh datang dari sesuatu dalam diri. Ya. Saya teringat sebuah hadis ketika Mbak Nur tadi bilang aku belajar kepemaafan tentang Allah Ta'ala ya, bahwa memang seperti itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya setan tuh mengatakan gini, bersumpahnya demi keagunganmu gitu ya,
Demi keagunganmu, wahai Rob. Itu tuh dia memang sedang menjalankan role-nya, tugasnya dia seperti itu. Iblis tuh begitu. Demi keagunganmu, wahai Robku, aku tidak akan berhenti, katanya, untuk menyesatkan hamba-hambamu selagi roh mereka masih di dalam jasadnya. Selama hidup, hati-hati. Selama masih nafas, dia tidak akan berhenti menghembuskan dan datang dari depan, belakang, kiri, dan kanan agar kita nggak bersyukur. Tapi Rob menjawab, Allah Ta'ala menjawab, demi keagungan dan kebesaranku. Jadi sumpahnya dua. Kalau iblis demi keagunganmu, dan Allah Ta'ala mengklaim demi keagungan dan kebesaranku. Aku pun tidak akan pernah berhenti mengampuni mereka selagi mereka meminta ampun kepadaku. Ya, jadi sahabat-sahabat, kadang kita tuh kurang istighfarnya. Karena hadisnya gini, barang siapa meminta ampun kepada Allah Ta'ala 70 kali setiap harinya, 70 kali minimum, kalau Rasulullah juga dinilai 100 kali, niscaya ia tidak dicatat sebagai orang yang dusta. Barang siapa minta ampun kepada Allah 70 kali setiap malamnya, niscaya dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Jadi minimal 70 kali siang, 70 kali malam kalau berdasarkan hadis ini. Yuk, ayo amalkan gitu. Kalau istighfar mau head mau enggak, jalan istighfar. Karena kata Rasulullah, apabila kalian mampu memperbanyak istighfar, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya tidak ada suatu amal pun yang lebih berhasil di sisi Allah Ta'ala dan lebih disukainya selain istighfar. Jadi kalau mau meraih senyumnya, buka itu dengan istighfar. Kata Rasulullah juga, barang siapa yang mau menginginkan lembaran catatan amal perbuatan yang menyenangkannya, hendaklah dia memperbanyak istighfar. Dan begini, ya, bagi yang ingin jalan keluar dari segala kesulitan, bagi yang berhajat ingin keluar dari kesempitan, kata Rasulullah begini, barang siapa banyak beristighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitannya. Allah yang berjanji nih. Allah memberikan jalan keluar setiap kesulitannya. Dan dari setiap kesempitan penyelesaiannya. Itu utang yang banyak, nggak kebayang, nggak habis-habis, istighfar. Suami begitu, begini, istighfar. Bapak begini-begini, orang tua begini-begitu, istighfar. Keluar dari kesulitannya, keluar dari kesempitannya, serta Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yuk, buktikan ini, the power of istighfar. Ini kata Rasulullah, silakan cari banyak hadisnya. Itu, mari kita lakukan, gitu ya. Kita lihat jelang satu minggu aja ini. Ya, today is about istighfar challenge. Point out, masalah apa nih yang paling lagi di Zoom itu ya, istighfar, pecah tuh nanti. Bagi testimoninya sama kita di forum ini. Yuk, kita istighfar banyak-banyak gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat kajiannya, semoga menambah bekal dalam kita menekuni dan mengarungi kehidupan kembali dengan lebih ihsan, semoga lebih ikhlas, semoga lebih syukur dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis, sahabat-sahabat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas ya, ilmu yang kurang baik gitu mungkin. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita ilmu yang lebih baik. Saya pamit dulu, silahkan melanjutkan. Atur nuhun Teh Tessa. Mangga Teh Lin, mangga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.